Tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang. Namun, semangat kemerdekaan mulai membara di seluruh pelosok tanah air. Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Pasifik mulai memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai langkah awal, pada 29 Mei 1945 dibentuklah BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Sidang BPUPKI saya nyatakan dibuka. Kita berkumpul untuk menentukan dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. Siapa yang akan mengusulkannya? Saya mengajukan 5 asas yang akan menjadi dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Saya juga memiliki gagasan yang saya sebut Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan-usulan ini akan kita bahas dengan seksama. Sidang pertama berakhir dengan kesepakatan untuk melanjutkan perdebatan mengenai dasar negara. Setelah serangkaian sidang BPUPKI, masih ada perbedaan pandangan mengenai dasar negara. Untuk mencari jalan tengah, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting, yaitu Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan lainnya. Saudara-saudara, kita di sini mewakili berbagai golongan. Perbedaan adalah kekayaan bangsa, tapi kita harus satu suara untuk kemerdekaan. Umat Islam memang mayoritas, tetapi negara ini harus menjadi rumah bersama. Saya ingin agar prinsip ketuhanan tetap ditegakkan tanpa menyinggung yang lain. Piagam ini harus bisa diterima semua golongan, baik yang di Jawa, Sumatera, maupun Indonesia Timur. Saya mengusulkan agar rumusan sila pertama disusun dengan hati-hati, agar menjadi payung bagi semua agama. Jangan lupa, tujuan kita adalah merdeka. Jangan biarkan perbedaan menjadi batu sandungan. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun Piagam Jakarta yang memuat 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Namun, Soekarno dan Hatta memilih jalan musyawarah. Pada malam 16 Agustus, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Gunakan rumah saya tidak dapat ikut campur, tapi saya memberikan perlindungan agar tentara Jepang tidak dapat mengganggu. Terima kasih Maeda-san, ini akan menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. Sama-sama. Mari kita rumuskan teks yang singkat, padat, dan jelas. Kalimatnya harus menggetarkan hati rakyat. Proklamasi ini bukan akhir, tetapi awal perjuangan yang lebih berat. Menjelang pagi, teks proklamasi selesai. Soekarno dan Hatta mendatangi naskah itu. Tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pengangsaan Timur 56, proklamasi dibacakan. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan dasar negara, mengesahkan UUD, dan memilih pemimpin bangsa. Kita akan mengesahkan undang-undang berdasarkan Piagam Jakarta. Namun, beberapa wakil dari Indonesia Timur merasa rumusan sila pertama terlalu berat sebelah. Jika ini tidak disesuaikan, persatuan kita akan rapuh sejak awal. Maka saya mengusulkan untuk menghapus 7 kata itu dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya menyetujui. Perjuangan Islam adalah perjuangan kemerdekaan juga. Kami rela mengalah demi berdirinya negara yang bersatu. Dengan persetujuan bersama, kita sahkan UUD 1945. Saya juga mengusulkan agar presiden pertama adalah saya dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI menyetujui. Pada 18 Agustus 1945, Indonesia resmi memiliki dasar negara Pancasila UUD 1945 serta presiden dan wakil presiden pertama.